Tampil gaya dan beda merupakan dua hal yang penting untuk para kaula muda. Selain dari gaya berpakaian, pemilihan kendaraan juga bisa mendeskripsikan jati diri pemiliknya. Dan ini merupakan mobil yang bisa menjawab dua hal tersebut. Selamat datang di channel Belanja Mobil dan selamat menonton review dari Mini Cooper S F57. Kalau ngomongin Mini Cooper, sebenarnya ini merupakan mobil yang penuh dengan emosi, teman-teman. Karena kalau kalian yang suka banget akan suka dengan bentuknya yang lucu, unik, dan estetik ini. Namun bagi kalian yang nggak suka dengan bentuk yang cukup radikal, pasti kalian nggak suka dengan mobil. Yes, lagi-lagi ini merupakan sebuah Mini Cooper yang memang dibangun berdasarkan desain dan juga keasikan berkendara yang sangat mumpuni. Gue pribadi suka banget sama Mini Cooper karena dari generasi Morrisnya gue pernah coba, itu memberikan kesan spesial ketika kalian memakai mobil itu sampai dengan generasi terbarunya seperti mobil yang akan kita review kali ini. Dan kalau ngomongin Mini Cooper, kayaknya kita ngomongin sejarahnya dulu, teman-teman. Karena mobil ini adalah mobil yang sudah hadir sejak tahun 1956. Bayangkan setelah Perang Dunia Pertama, Mini sudah membuat sebuah mobil yang memang dikhususkan sebagai mobil yang pandai di perkotaan atau sangat agile nih, teman-teman. Dan mobil ini terus berevolusi dari Mini MK1 sampai di generasi terakhirnya di MK6 sebelum akhirnya Mini diakuisisi oleh BMW Group, yang dimana setelah itu di tahun 1995 Mini berubah kode, nggak pakai MK-MK-an lagi, menjadi kode yang ikut dengan BMW nih. Generasi pertama Mini yang modern yaitu dikenal dengan R56 itu di tahun 1995 sampai dengan tahun 2000-an awal. Dan ini merupakan generasi ketiga Mini yang sudah modern, dibekali dengan mesin yang modern, yang keluar di tahun 2013 kalau nggak salah dengan kode 57. Dan kalau F57 itu merupakan varian yang cabrio seperti ini. Jadi atapnya tidak lagi menggunakan atap keras, melainkan atap kanvas yang bisa kalian buka dan tutup. Dan mobil ini adalah mobil yang cocok untuk kalian bagi para anak muda ibu kota yang sosialita, pengen cari mobil yang unik, keren, dan atap yang terbuka, bisa ambil sebuah mobil yang akan gue review kali ini. Apa aja kelebihannya? Kita bahas dulu dari bagian desain depannya. Di mana desain depannya ini dia menganut desain generasi terbaru dari Mini yang sampai saat ini masih digunakan nih di mobil Mini terbaru. Hanya mengalami sedikit perbedaan di bagian facelift-nya aja. Headlampnya dia masih sama menggunakan proyektor yang sudah LED pastinya warna biru. Lalu ada di RL-nya, di RL khas Mini yaitu bulat di bagian lampunya. Dan kita ke bawah, nggak lupa dia sebagai mobil perkotaan dilengkapi juga dengan sebuah fog lamp. Nah, ngomong-ngomong, untuk variannya, Mini Cooper itu terdiri dari Mini Cooper biasa dengan mesin 1500 cc turbo, Mini Cooper S dengan mesin 2000 cc turbo, dan juga Mini Cooper John Cooper Works yang merupakan varian atau trim tertinggi dari Mini Cooper. Dan kebetulan ini merupakan Mini Cooper S yang ditenagai dengan mesin turbo 2000 cc 4 silinder yang masih sangat ajib banget untuk kalian pakai daily di perkotaan karena tenaganya sangat besar. Nah, ngomong-ngomong tenaga, sekarang kita intip bagian dapur pacunya. Oke, berbicara mengenai dapur pacu, seperti yang udah gue bilang tadi bahwa Mini dibekali dengan dua pilihan mesin nih, teman-teman. Yaitu Mini Cooper biasa dilengkapi dengan mesin 1500 cc 3 silinder yang juga digunakan BMW untuk seri-seri kompakarnya. Dan juga kalau kalian pengen ngambil yang bertenaga, versi ini atau varian ini merupakan paling pas buat kalian, yaitu Mini Cooper S dengan mesin 2000 cc yang dilengkapi dengan twin power turbo. Mesin ini sama seperti mesin yang dipakai di BMW seri 320, yaitu mesin 2000 cc 4 silinder yang tenaganya di Mini ini di angka 192 daya kuda atau horsepower, dan torsinya yang cukup besar yaitu 280 Nm. Dan mesin ini digabungkan dengan transmisi Steptronic 7 speed ke dua roda belakang. Jadi ini real wheel drive ya, teman-teman ya. Dan juga akselerasi dari mobil ini sangat fantastis bagi sebuah city car yang kompak. 0 sampai 100 hanya dengan waktu 7,4 detik saja. Jadinya kalau kalian pengen sedikit ugal-ugalan di perkotaan, rasanya Mini Cooper ini juga nggak kalah mumpuni jika dibandingkan dengan sebuah sports car sekalipun. Yes, dan uniknya kalau Mini itu kita buka kap mesinnya, dia bagian lampunya juga ikut terangkat nih, teman-teman. Tidak seperti mobil-mobil kebanyakan yang biasanya kap mesinnya itu hanya setengah. Namun kalau Mini ini sampai bawah. Dan ini yang memiliki daya tarik dan daya pikat
bagi kalian para pemilik Mini Cooper. Beda daripada yang lain. Oke, di atas peredam, lalu ada 2 buah pegas hidrolis, jadi nggak usah repot-repot kalian nyangkul-nyangkulin atau setek-setekin tuas ya. Sekarang kita tutup. Dan yang spesialnya lagi, sebenarnya di Mini Cooper ini merupakan varian 3 doors, yang dimana Mini Cooper tuh ada juga varian 5 doors ya teman-teman ya, dengan 4 penumpang. Namun karena ini adalah atap yang terbuka atau cabrio, ini merupakan varian yang 3 door. Jadi langsung aja kita lihat bagian sampingnya. Nah, ini dia teman-teman, hal yang membuat Mini Cooper ini spesial karena Mini Cooper itu dihadirkan dengan 2 pilihan ya teman-teman, yaitu dengan bentuk 3 doors seperti mobil kita yang review kali ini. Sebenarnya ini 2 doors ya teman-teman ya, karena bagian belakang itu bukan lagi pintu, melainkan cuman akses untuk ke bagasi. Jadi ini Mini Cooper 2 doors atau 3 doors, dan ada juga yang versi 5 door. Jadinya ada pintu belakangnya 2 nih teman-teman. Dan yang paling laku dan yang menjadi signature dari Mini merupakan Mini Cooper yang memiliki konfigurasi 3 doors seperti ini. Dan kalau ini lebih spesial lagi karena dia memiliki atap yang bisa kalian buka. Dan ini dia tampilannya ketika atapnya terbuka, manis banget. Dan pastinya kalau kalian parkir di sebuah lobi atau di sebuah parkiran di pantai-pantai, biasanya para selebgram menggunakan mobil ini sebagai kendaraan saat liburannya di Bali teman-teman. Tapi kalau kalian pengen juga, nggak usah ke Bali jauh-jauh, beli aja mobil kita, kalian bisa langsung gunakan di perkotaan, di Jakarta tercinta ini. Oke, dan di samping sini secara dimensi, mobil ini sama aja seperti Mini Cooper 3 doors lainnya. Hanya saja di bagian pintu belakang dibuat berbeda karena nggak ada pilar B-nya, digantikan dengan atap yang bisa kalian buka dan tutup. Ngomong-ngomong, untuk velgnya, dia bagian rodanya, velgnya dual tone ya teman-teman ya. Ukurannya 17 inci yang dibalut ban run flat tire Mini. Jadi dia sama seperti BMW, ukuran 205, aspek rasio 45. Biasanya para pengguna Mini langsung mengganti velgnya dengan velg aftermarket biar membuat tampilannya makin kece. Oke, yang spesial lagi karena ini merupakan varian cabrio, jadi pintunya tidak lagi menggunakan bingkai teman-teman. Sudah frameless nih, nggak ada lagi bingkainya, jadi menambah kesan eksklusif. Dan juga walaupun dia terbuka seperti ini, namun juga ada kaca belakangnya nih. Manis ya. Oke, rasanya itu aja di bagian samping. Kita sekarang masuk ke interiornya buat gue ceritain ada apa aja di bagian interior Mini Cooper Cabrio ini. Let's go. Teman-teman, kita jelasin interiornya, tapi sebelumnya gue minta maaf kalau backgroundnya sedikit berubah karena tadi kita lagi syuting di atas, tiba-tiba gerimis nih. Jadi daripada dalamnya basah, mendingan kita turun ke bawah dan semoga gambarnya masih tetap kece. Lagi-lagi ini merupakan sebuah Mini Cooper yang memang kalau gelap begini makin keren ya teman-teman. Sebelumnya yang pengen gue kasih tahu ke kalian adalah kunci daripada mobil ini sendiri. Jadi kunci dari Mini Cooper itu unik ya teman-teman ya. Bentuknya bulat seperti overall bodinya. Ada tombol unlock, lock, dan untuk buka bagasinya. Kita hidupkan dulu mesinnya, kita injak remnya, lalu pencet start stop engine button di tengah sini. Yes. Dan suara raungan dari mesin 4 silindernya itu cukup besar ya di dalam Mini Cooper ini. Dan rasanya juga oke banget nih. Jadi tadi gue sedikit coba ya, gebar-geber dengan mobil ini, suaranya tetap berwibawa dan nggak terlalu berisik, namun tetap mencirikan sebagai mobil sports. Nah, hal yang paling terciri pertama kali di dalam Mini Cooper adalah ornamen bulat-bulat dari depannya. Lampunya itu bulat-bulat, bentuk keseluruhan bodinya bulat-bulat. Sampai di dalam interior ini semuanya juga masih dipenuhi dengan ornamen bulat-bulat. Kisi-kisi AC-nya kiri kanan bulat-bulat, tampilan head unitnya juga bulat, untuk pengaturan AC bulat, setirnya bulat pasti, dan untuk speedometernya juga bulat-bulat. Manis dan nice banget. Dan di sini semua dilapis dengan material yang berkualitas pastinya. Di sini soft touch, atas soft touch ya kan. Untuk door trim juga soft touch, dan untuk armrest di bagian kiri kanannya juga soft touch. Nah, yang keren di mobil ini karena ini merupakan salah satu tipe yang khusus ya teman-teman ya, cabrio.
Dia memiliki iluminasi di bagian tengah sini berbentuk bendera Inggris, di mana banyak sekali ornamen-ornamen bendera Inggris pada mobil ini. Yes, jadi benar-benar national pride banget. Negara pembuat Mini yaitu dari Inggris itu sangat dibanggakan di dalam mobil ini karena ini merupakan salah satu maestro atau mobil kebanggaan dari negara Inggris. Oke, kita ke tengah dulu. Ini merupakan Mini Cooper Connected ya. Jadi basisnya sebenarnya diambil dari BMW Connected atau BMW iDrive yang disempurnakan lagi atau dipasangkan dengan head unit yang Mini Cooper banget. Jadi dia diatur melalui tombol iDrive di bagian kanan sini, seperti layaknya tombol iDrive maksudnya. Dan untuk menunya dia sangat lengkap ya teman-teman ya. Dia ada menu pengaturan Mini, ya kan, pengaturan kendaraan, pengaturan sistem, profil pengemudi, status kendaraan, info berkendara. Lalu ada navigasi pastinya, ada media dan radio, ada komunikasi dan juga ada notifikasi. Jadi di sini lengkap dan juga ada beberapa tombol-tombol shortcut di bagian tengah sini. Dan kalau kalian familiar dengan tuas dari BMW iDrive-nya, ini sama persis, hanya saja berbeda dari tampilannya aja. Dan untuk head unitnya sendiri dia sudah touchscreen nih. Kalau kalian nggak mau pencet-pencet di bagian bawah, tinggal sentuh aja layarnya, dia sudah bisa difungsikan. Di bagian bawah juga terdapat beberapa shortcut tombol-tombol untuk memudahkan kalian. Dan kerennya, ketika kalian sentuh tombol ini tuh seperti ada sensornya teman-teman. Jadi kalian pilih apa, dia akan membaca nih. Walaupun kalian belum sentuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bergerak nih. Mantap. Oke, kita ke bawah. Ini merupakan pengaturan AC yang keren banget, seperti layaknya turbin pesawat ya. Ini AC-nya pastinya sudah dual zone climate control, lengkap dengan pengaturan suhu, arah semburannya. Ke bawah lagi ada fitur iStop, di mana ketika mobil ini dalam posisi P atau parkir akan otomatis mati sendiri untuk menghemat bahan bakar dari Mini Cooper kalian. Tombol start stop engine buttonnya bentuknya tuas seperti ini, bukan pencet, bulat. Lalu ada pengaturan traction control atau VSA, vehicle stability controlnya mati atau hidup, dan ada pengaturan mode berkendara nih. Dimana untuk mobil ini sendiri mode berkendaranya ada 3, yaitu Sport, Mid atau normal, dan juga ada Green. Dimana untuk Green ini layarnya berubah semua menjadi warna hijau. Kita ke Mid, layarnya berubah menjadi warna kuning. Dan kalau Sport pastinya merah, karena merah itu racing. Mantap. Oke, kita set aja di Mid, di normalnya. Lalu kita ke bagian pengemudi. Di bagian setir ini ya keren banget, gue suka banget tampilan setir dari Mini Cooper ini. Untuk material setirnya sendiri dia dilapis dengan kulit yang sangat halus dan juga bertekstur, jadi sedikit lebih sporty setirnya nih. Setirnya juga kalian bisa atur melalui metode teleskopik dan naik turun atau tilt, dia sangat bisa banget. Dan jauh sekali nih untuk teleskopiknya ya, 1 jengkal, manis. Dan pengaturan instrumen berkendara atau instrumen cluster maksud saya, instrumen clusternya didominasi dengan analog atau masih belum ada panel digitalnya. Dia di tengah ada speedometer yang posisi maksimalnya di angka 260 km/jam, dan di sebelah kiri ada RPM, dan di bagian tengah sini ada sebuah MID kecil yang kalian bisa atur-atur melalui tombol-tombol yang ada di bagian kanan setir ini. Dan ini kalau kalian nyari beberapa informasi mengenai berkendara, bisa banget lewat tombol kecil yang ada di bagian sini. Di bagian kiri ini tombol cruise control, dan ada 2 buah pedal shift untuk menurunkan di bagian kiri dan menaikkan di bagian kanan. Nah, ngomong-ngomong, mobil ini juga sudah menggunakan lampu yang sudah auto. Bisa kalian atur lewat tombol di sini. Auto, wipernya sudah auto dan intermittent pastinya. Jadi dia akan membesar atau mengecil sendiri usapan atau pusaran dari wipernya. Mantap. Tapi sayangnya untuk mobil yang harga barunya di angka 1, berapa miliar ya, mobil ini belum dilengkapi dengan pengaturan jok yang elektrik teman-teman. Jadi joknya untuk pengemudi ini masih manual ya, untuk maju mundur, reclining, naik turun, dan reclining ini semuanya masih difungsikan secara manual. Tapi it's okay, karena lagi-lagi ini merupakan sebuah mobil yang atapnya bisa kalian buka atau cabrio, jadi rasanya mengurangi elektronik atau elektrifikasi dari bagian dalam sini nggak apa-apa banget, daripada banyakkan error ya teman-teman ya.
Dan kalau kalian bertanya bagaimana cara menutup dan membuka atapnya, di atas sini ada juga beberapa tombol-tombol atau tuas yang bisa kalian pencet-pencet. Ini untuk mengatur lampu ya. Ini lampu-lampu semua ini. Dan ada satu buah tuas kecil di bagian tengah. Kita hitung ya, berapa lama mekanisme menutup atap softtopnya. Jadi kita tinggal majuin aja. Sebentar pakai stopwatch. Oh, kelupaan teman-teman. Di dalam sini, gue juga lagi ngecas handphone gue sudah dilengkapi dengan wireless charging. Jadi kalau kalian handphonenya sudah support wireless charging, letakkan saja handphone kalian di sini, dia akan mengecas otomatis. Kita ambil dulu, kita setel stopwatch nih teman-teman ya. Kita setel, kita mulai dari start. Oke, kita hitung berapa lama atapnya ini bisa tertutup secara sempurna. Biarpun ada gelap, tapi nggak apa-apa buat gua tunjuk pada kalian. Sip, stop. 14,66 detik. Wow, ini salah satu bukaan dan menutup atap yang cepat nih, karena biasanya di angka 18 detik nih teman-teman. Kita buka lagi ya teman-teman ya. Ini untuk menutupnya. Kalau membukanya apakah ada perbedaan waktu? Kita reset. Ini 14,66. Kita capture dulu. Lalu kita reset. Kita buka sekarang 0000, kita start, kita udah mulai. Apakah waktunya sama seperti yang digunakan untuk menutup atapnya? Oh, 2 kali pencetnya teman-teman. Wah, tadi ada jeda 1 detik tuh, tapi rasanya masih sangat cepat sekali dan selesai. Ya, kurang lebih sama, tadi nggak kepencet sekali lagi. Mungkin di angka 16 detik ya teman-teman ya, karena di sini timernya di angka 19 detik. It's okay. Dan kalau kalian ingin menutup atau membuka atapnya, bisa dilakukan dengan mobil sambil berjalan maksimal di 30 km per jam. Jadi di atas itu kalian nggak bisa menutup atau membuka atapnya. Jadi sangat fleksibel ketika kalian berkendara, tiba-tiba hujan, kalian tinggal pelanin aja mobil kalian, lalu pencet ini, dan semua masalah bisa teratasi. Sip, rasanya di dalam sini seperti ini aja. Oke, pastinya kalau kalian keluar dari Mini Cooper, apalagi dengan atap yang terbuka seperti ini, menambah kegantengan dan kecantikan kalian menjadi 1000% teman-teman. Dan kayaknya mobil ini memang cocok untuk kalian para anak muda yang suka bergaya dan pastinya eye-catching. Kalau kalian parkir mobil ini di lobi-lobi mall, atau kalau kalian pengen bawa mobil ini menjelajah ke tempat-tempat atau destinasi wisata, rasanya Mini Cooper Cabrio ini masih sangat cocok sebagai kendaraan kalian. Oke, sampai di akhir video, mobil ini adalah tahun 2019 dengan warna putih agak-agak krem ya teman-teman ya. Tahun 2019 dengan odometer masih berada di angka 10.000 km. Dan ini merupakan Mini Cooper yang dikeluarkan dari Maxindo. Jadi kalau kalian servis rasanya nggak usah takut, karena ini merupakan mobil yang dikeluarkan dari ATPM langsung. Kita jual mobil ini tahun 2019 di angka 885 juta rupiah, dan tentunya masih boleh banget kalian nego lagi. Yes, kurang dari 19 juta bisa mendapatkan Mini yang penuh dengan emosi. Lagi-lagi karena ini merupakan sebuah tipe yang cukup eksklusif. Gimana menurut kalian? Apakah dengan uang segitu worth untuk membeli sebuah Mini Cooper Cabrio? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka video ini untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.